Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn. hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar.
ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi?
Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut, lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi. Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Yunus Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan. Karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi.
Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Mahasiswi kedokteran tewas laka lantas di Tol Kayu Agung, Palembang.
sebuah mobil minibus terjun bebas ke Danau Tadah Ogan Ilir. Bandrek jahe merah, susu pinang muda, minuman tradisional penambah vitalitas pria. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, Febi Hoirunisa, tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Kayu Agung Palembang. Tragedi laka tunggal tersebut dipicu jalan tol yang berlubang. Febi Hoirunisa, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, menghembuskan nafas terakhir saat terjadi laka tunggal di ruas jalan tol. Kecelakaan maut itu terjadi pada Jumat sore sebelum maghrib di ruas tol Kayu Agung Palembang, tepatnya di area Pemerutan Ogan Ilir. Korban saat itu mengendarai kendaraan mobil City Car sendirian melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Setibanya di lokasi kejadian, korban menghindari jalan berlubang yang akhirnya menabrak median pembatas jalan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Akibat benturan keras, korban terpental sejauh 5 meter. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Mobil korban mengalami rusak berat. Kecelakaan terjadi di tol KM 362-600, yang mana itu masuk wilayah Ogan Ilir. Kejadian pada pukul 17.34 sebelum maghrib. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terjun bebas ke Danau Tadah yang berada di dekat Tol Indralaya Prabu Muli atau tidak jauh dari Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diduga akibat kelalaian pengemudi, sebuah mobil minibus yang ditumpangi oleh 3 orang terjun bebas ke Danau Tadah yang ada di dekat Tol Indralaya Prabu Muli atau sekitar Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Ogan Ilir. Kejadian itu membuat heboh warga hingga warga berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi kejadian. Beruntung ketiga penumpang yang ada di dalam mobil bisa menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi danau. Satu di antara penumpang merupakan seorang perempuan. Sementara mobil langsung tenggelam langsung ke air rawa. Menurut keterangan saksi, sesaat sebelum masuk ke dalam danau, mobil itu sedang parkir di sisi jalan yang permukaan tanahnya agak miring dan hendak naik ke bahu jalan. Tapi karena padatnya lalu lintas menyebabkan mobil lepas kendali lalu terjungkal ke danau yang ada di belakang mobil. Tahu macam mana, Pak? Mundur dewe. Bukan posisi jalan ngebut. Jadi dia tuh muter mundur. Ini banyak mobil pajak ngebut. Jadi dia mundur nyampa. Berapa uang tadi, Pak? Tahu kami udah lihat ke mobilnya, Pak. Kami dalam. Mobil apa tadi, Pak? Avanza. Polisi telah melakukan olah TKP guna mengevakuasi mobil tersebut agar bisa ditarik ke daratan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pekan kemarin mobil terjungkal ke sungai juga terjadi di Kota Palembang. Sebuah mobil mewah jenis SUV terjungkal ke anak sungai disebabkan diduga karena sopir mengantuk. Sebuah mobil mewah SUV berwarna putih ini terjun ke anak sungai Musi di kawasan Jalan Muhajirin 2, Kelurahan Lorok Pagjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Peristiwa ini sempat membuat heboh warga sekitar yang sempat mendengar teriakan meminta tolong dari arah anak sungai.
Menurut keterangan polisi, kejadian berawal saat pengemudi hendak pulang usai berkunjung dari rumah teman wanitanya. Saat di jalan persimpangan Anak Sungai, pengemudi yang diduga dalam keadaan mengantuk dan jalan licin tak mampu menguasai kemudi yang berujung mobil terjun ke anak sungai karena tak ada pagar pembatas. Pengemudi dan dua rekannya kemudian teriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Beruntung warga yang mendengar teriakan itu langsung menolong korban yang sempat terjebak di dalam mobil. Yang datang dari arah Simpang 4 Muhajirin hendak belok kanan menuju Simpang Sungai Sahang. Perkiraan jam kejadian 4.30 pagi, diduga pengemudi mengantuk sehingga masuk ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi mobil minibus ditabrak kereta pengangkut batu bara. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, sebuah mobil minibus rusak berat pada bagian samping belakang akibat ditabrak oleh kereta pengangkut batu bara dari arah Palembang menuju Tanjung Enim. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa yang terjadi tengah malam tersebut. Tidak ada yang melihat persis peristiwa tersebut, namun kejadian diduga terjadi pada tengah malam. Minibus dari arah Jalan Jenderal Sudirman akan melaju ke arah Pelawaran. Namun kendaraan tersebut tidak memperhatikan kereta yang akan melintas. Saat akan menyeberang rel, bagian belakang mobil dihantam keras oleh kereta yang datang dari arah Palembang. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga karena suara hantaman keras.
Namun warga tidak ada yang keluar rumah karena kejadian terjadi pada tengah malam. Dari data di lapangan, kendaraan sempat terpental dari posisinya dan menghantam satu pos jaga petugas perlintasan milik Dinas Perhubungan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Belum diketahui siapa pemilik kendaraan dan plat nomor kendaraan juga sudah tidak ada lagi saat petugas akan melakukan evakuasi kendaraan dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian dibantu oleh warga sekitar bahu-membahu memindahkan kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas di lokasi. Semalam ini. Semalam ya? Semalam? Kurang tahu juga jam berapa ini. Yo. Tapi pagi-paginya? Pagi-paginya lah tiba-tiba lah cek ini aja deh. Jadinya lah mobilnya lah. Mobilnya. Rel, terus juga nabrak itu pos. Nabrak pos. Yo, hancur pos ya. Harapan sih, kalau harapan sih ya gimana sampai sejauh mana PT KAI-nya ini untuk keselamatan daripada warga, Pak ya? Warga, iya. Apa pintu atau cak mana? Iya, gimana ininya? Karena sudah sering kayak jadi. Untuk apa namanya supaya apa masyarakat itu diharapkan kan tidak terjadi lagi ya. Petugas kepolisian masih menyelidiki kronologis kejadian sekaligus mencari identitas korban. Warga berharap pihak PT KAI segera memasang pintu perlintasan. Pasalnya, peristiwa serupa kerap terjadi, bahkan dikhawatirkan menelan korban jiwa. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Negeri Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mencatat sebanyak 85 perkara pengajuan dispensasi nikah. Faktor utamanya adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor orang tua di Kota Prabu Muli mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Prabu Muli. Menurut Lukmin, dari total sebanyak 85 yang mengajukan dispensasi nikah, hampir semua anak yang mengajukan dispensasi nikah putus sekolah usia 15 hingga 16 tahun. Namun pihaknya terpaksa harus mengabulkan semua permohonan mengingat mereka telah hamil di luar nikah sebelumnya. Kawin tadi, karena terkadang itu ada dua, karena dua-duanya di bawah umur, maka itu jadi dua perkara. Terus ya kami juga dengan segala pertimbangan terkait dengan dispensasi itu, ya dominan kabulkan terkait dengan. Tingginya angka warga Kota Prabu Muli yang mengajukan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur, Pengadilan Agama Kota Prabu Muli berharap peran aktif orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, ia juga mengajak instansi terkait agar terus mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas serta pembatasan penggunaan gadget di kalangan anak-anak agar kasus hamil di luar nikah tidak terjadi lagi. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah minyak goreng kemasan dan juga beras. Biasanya harga minyak goreng dijual di pasaran dengan harga Rp21.000, namun di pasar murah warga dapat membelinya dengan harga Rp14.000. Pasar murah akan digelar secara menerus di 13 titik Kota Palembang. Di tengah lonjakan harga minyak goreng yang kian meroket, pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah minyak goreng kemasan di Pasar Tangga Buntung, Jalan Sidoing, Kenayan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Gandus. Tampak terlihat para ibu-ibu rela antri demi mendapatkan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran. Biasanya minyak goreng dijual dengan harga Rp21.000 per liternya. Akan tetapi melalui pasar murah ini masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Dalam kesempatan ini, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, juga tampak terlihat memantau jalannya pasar murah minyak goreng, sekaligus membagikan minyak goreng secara gratis untuk para ibu-ibu yang tengah antri untuk mendapatkan minyak goreng. Oh, senang, kalau bisa terus. Jangan sekali. Minyak 20 sekilo. Iya, di sini. Iya, di sini. Kadang 21. Di El Paman. Oh, beli minyak ini, minyak baik. Dan kami akan melaksanakan kegiatan ini tidak cukup sampai dengan hari ini ya. Kalau tidak salah ada 13 titik dan sudah berjalan sekitar 2 titik sampai dengan hari sekarang. Dan nanti kita akan
informasikan melalui Kominfo, berarti ada 11 titik lagi yang akan kita laksanakan untuk 13 hari ke depan atau mungkin untuk beberapa hari ke depan di beberapa pusat keramaian, khususnya pasar tradisional di Kota Palembang. Pasar murah ini akan digelar secara menerus di 13 titik wilayah yang ada di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi bandrek jahe merah susu Pinang Muda minuman tradisional penambah vitalitas pria. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Merasa prihatin dengan anggaran Pemkab Oku Timur yang menipis dan kerap dijadikan ajang adu domba, puluhan wartawan menggelar aksi galang dana di Tugu Tani, Martapura, Kamis kemarin 13 Januari 2022. Prihatin dengan anggaran Pemkab Oku Timur, puluhan wartawan turun ke jalan. Para awak media pun mendatangi gedung DPRD Oku Timur untuk melakukan diskusi dan disambut oleh Sekwan Kasmir. Jurnalis di Oku Timur merasa prihatin dengan anggaran Pemkab Oku Timur yang menipis dan kerap dijadikan ajang adu domba. Puluhan wartawan pun menggelar aksi galang dana di Tugu Tani, Martapura. Penggalangan dana ini ditujukan untuk membantu keuangan Pemkab Oku Timur yang minim. Minimnya dana membuat kerukunan jurnalistik yang bertugas di bumi sebidik Saluan terpecah belah dan terkotak-kotak. Hubungan para media di Oku Timur memang terlihat kurang harmonis bersama Diskominfo. Terlihat dari tahun 2021 kemarin lantaran media selalu melakukan aksi dan protes kepada Diskominfo Oku Timur yang mereka anggap tidak tepat dalam pemanfaatan kerjasama dengan media. Media yang selalu bertugas dan standby di Pemda Oku Timur malah merasakan tidak diakomodir. Anggaran publikasi dari Pemkab Oku Timur ini tidak sesuai
ya kan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sangat mustahil buat kita para wartawan. Sedangkan yang namanya sesuatu daerah, dia tidak akan dikenal publik keberhasilannya tanpa ada publikasi. Kita pelajarin lagi apa kelemahannya, maka dari situ nanti baru kita undang kawan-kawan yang ada di sini. Apa nih yang disepakati kayak dari aturan ini yang selaras seperti apa, sehingga nanti kita cari titik pasnya yang ini kita harus jalankan. Ini hanya Mbak, miskomunikasi. Yang penting adalah itu belum resmi dan itu juga belum ada statement dari kita. Aksi para media ini akan berlanjut di hari Jumat dengan harapan ada transparansi dari pihak pemerintahan daerah. Dari Oku Timur, Jadmiko News melaporkan. Pemirsa, bandrek susu jahe merah Pinang Muda mungkin bagi kalangan pria dewasa di Indonesia minuman yang satu ini sudah sangat populer. Selain enak dan segar, juga dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pria serta meningkatkan gairah dalam hubungan suami istri. Berikut liputannya untuk Anda. Berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Kedai bandrek susu jahe merah Pinang Muda Minto milik Uda Ical hampir setiap malam ramai dikunjungi pembeli yang ingin menikmati minuman tradisional ini. Selain dipercaya untuk menambah imun tubuh, secangkir minuman bandrek jahe merah bisa menambah vitalitas pria dan juga dapat menghilangkan keputihan pada kaum hawa. Salah satunya Chandra, 37 tahun. Warga Kelurahan Sukajadi ini mengaku jika hampir setiap malam ia menikmati minuman tradisional asli Indonesia tersebut baik bersama keluarga maupun rekan kerja. Menurutnya dengan kondisi cuaca yang sering hujan saat ini sangat cocok untuk menikmati bandrek susu jahe merah Pinang Muda serta dirasakan dapat membantu dalam keharmonisan rumah tangga. Hampir setiap hari minum di bandrek Binatu ini. Bagi saya manfaat dari setelah minum bandrek ini tubuh merasa agak lebih enakan, apalagi kita saat sehari-hari aktivitas penuh. Kalau udah minum ini hasilnya alhamdulillah besok paginya bangun tidur langsung segar badan. Pemilik kedai bandrek susu jahe merah Erizal Wandi mengatakan minuman bandrek yang dijual memiliki cita rasa dan kaya akan rempah sehingga tercipta rasa yang mampu membuat pecinta bandrek susu jahe merah menjadi ketagihan. Bandrek telur Pinang, dan untuk seduhannya itu adalah jahe merah dan rempah-rempah pilihan asli Indonesia dan ada juga beberapa dari Kota Prabu Mulih. Untuk khasiatnya sendiri, bandrek telur Pinang Muda ini sangat cocok untuk pria dan juga wanita. Tentunya dengan mengkonsumsi bandrek telur Pinang Muda ini dapat meningkatkan stamina dan vitalitas serta kebugaran badan. Nah, jika Anda sering berkunjung ke Kota Prabu Mulih yang dikenal dengan kota nanas, minyak, dan gas ini, jangan lupa mampir dan menikmati secangkir bandrek susu jahe. Anda cukup mengeluarkan uang 12 ribuan saja. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini, Sabtu 15 Januari 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih